Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Em, saya mau nanya ini sebenarnya ya, kita jumpa lagi nih. Kita akan lanjutkan untuk apa materi yang minggu kemarin belum selesai. Nah, gini, Anda kesulitan nggak mengikuti materi perpindahan kalori ini? Lumayan sih, Pak. Hmm, hmm. Coba kameranya dinyalakan ya. Orangnya mas baru cuma sedikit. Ya, ini Mbak Cikal belum dinyalakan ini. Ini mesti belum pakai kerudung barang ini. Ya, susahnya di mana susahnya? Mungkin karena jenengan kan dulu pernah bilang kalau perbedaan kalori itu harus memahami termodinamika dulu sama satu Hmm. lagi apa itu, Pak. Dan sedangkan Hmm. kedua materi tersebut kita juga masih sama-sama belajar gitu loh, Pak. Jadi Oh, ya. masih agak susah di situ. Hmm. Sebenarnya sih kalau di termodinamika itu hanya apa namanya hanya pengantarnya aja di hukum hanya di apa hukum kekekalan energi sama efisiensi sebenarnya. Kalau detailnya di termodinamika nanti seperti hukum ke nol, hukum apa ya, entropi segala macam nggak dibahas di perpindahan kalor itu. Jadi kalau mestinya ketika kita sudah masuk ke minggu ke minggu ke berapa ya? Kelima ya. Itu mestinya termodinamika sudah lumayan banyak ini. Ini kalau saya boleh nanya, termo sampai mana? Terakhir aja yang diingat sampai mana? Ada yang masih ingat termodinamika sampai di mana? Tentang kerja panas dan energi, Pak. Hmm, ya berarti kan kemarin sudah saya jelaskan itu tentang panas dan energi kan. Mau di ini lagi? Saya sedikit sedikit ini ya, sedikit ulas lagi lah. Hubungan antara panas dan kerja. Jadi sistem kerja menurut Pak Karno ini sebenarnya sudah dipelajari di fisika 1 ya. Menurut Pak Karno itu sistem tenaga, sistem daya itu selalu begini. Ya, ini mesinnya ya, ini mesinnya. Mesin ini kan melakukan kerja, ya kita sebut dengan W. Nah, kerja ini bentuknya apa? Kalau di sini ini bentuknya adalah mekanis ya, energi mekanis. Kalau mesin mobil dipakai untuk bergerak ya, muter poros engkol. Ya seperti itu. Jadi ini gerak ya, gerak kerja itu didefinisikan sebagai energi gerak. Nah, setiap sistem mesin seperti ini itu selalu membutuhkan yang namanya sumber panas. Sumber panas ini punya temperatur TH. Ya ini hot. Nah, sumber panas ini namanya reservoir ya. Sumber panas.
reservoir panas. Nah, sumber panas ini itu memberikan kalor sebesar QH kepada mesin. Ya. Sedangkan di bawah sini itu ada reservoir dingin. Reservoir dingin. Temperaturnya itu TC. Ya, atau cool ya. Dingin. Nah, panas yang diberikan kepada mesin ini itu sebagian diubah menjadi kerja, tetapi tidak semuanya. Jadi selalu ada panas yang dibuang. Ya, namanya QC ke reservoir dingin. Nah, kalau di mobil itu dibuang ini ya. QC ini kalau di mobil itu dibuang melalui radiator. Panasnya ya, panas kalornya itu dibuang melalui radiator, kemudian knalpot dan dinding mesin. Ya. Nah, QH kalau di mobil ini diberikan oleh silinder mesin, tempat pembakaran bensin, gitu ya. Tuh. Ini loh. Nah, tidak mungkin ini ya, tidak mungkin kita mempunyai sistem seperti ini. Nah, ini nggak mungkin. Ya, ini sistem yang tidak mungkin. Itu sebabnya di setiap sistem apapun selalu menimbulkan kerugian dalam bentuk panas ini. Ya. Nah, kemudian efisiensi. Nah, karena ada yang dibuang, maka kemudian kita mendefinisikan apa yang disebut dengan efisiensi. Nah, ETA ini yaitu jumlah energi berguna, ya berguna. Ini kerja ini kan berguna ini. W ya berguna dibagi dengan jumlah energi yang dimasukkan. Ini ya, ini jumlah energi yang dimasukkan. QH. Ini prinsipnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita memakai sistem seperti ini, itu artinya ini ya, semua QH itu akan diubah menjadi W. Ini tidak mungkin. Ya. Jadi QH dibagi W itu tidak mungkin sama dengan 100%. Ya, jadi selalu lebih kecil dari 100%. Tuh. Ini tahu nggak maksudnya persen ini? Ada yang tahu maksudnya persen? Persen itu artinya per 100 ya. Jadi kalau kita punya angka 70%, itu artinya 70 dibagi 100. Kalau kita punya 23%, ya ini artinya 23 dibagi 100. Ya, kalau dalam desimal ya menjadi 0,23. Kalau ini menjadi 0,70. Itu. Nah, kita teruskan yang ini. Ya, kita teruskan. Ya. Sedangkan W, Anda perhatikan ini, W ini, itu adalah QH dikurangi
Ki C. Ya. Begini kan? Ya, W ini itu kan Ki H dikurangi Ki C kan? Yang ke sini, ya, ini kan Ki H dikurangi Ki C. Ya. Nah, kalau ini kita uraikan, itu menjadi Ki H per Ki H dikurangi Ki C per Ki H. Ya, ini Ki H dibagi Ki H itu sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi Ki C per Ki H. Ya. Nah, berhubungan dengan temperatur ini, maka persamaan ini bisa kita tulis sebagai 1 min TC per TH. Ya, sama ini ya, sama. Syaratnya T ini, TC dan TH itu mutlak ya dalam Kelvin. Kalau Kelvin itu berarti sama dengan Celsius ditambah 273. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti di perpindahan panas ini ya, ada tanya enggak? Nah, nanti di perpindahan kalor ini, di perpindahan kalor, kita itu akan menganalisis ini. Menganalisis sistem seperti ini, itu sebenarnya berapa sih kalor yang harus dibuang ini? Supaya ini tidak panas. Ya, tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas, dia akan terbakar atau meleleh kalau mesin ya. Rusak. Berapa besarnya kalor yang dipindahkan dari suatu benda? Atau kalor yang diberikan kepada suatu benda. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya teruskan lagi ya, sedikit ya. Ya, ini saya bersihkan dulu. Ya. Kita masuk ke hukum termodinamika kedua. Ya, hukum termodinamika kedua itu simpel sebenarnya. Hanya begini aja. Ya. Kemudian, seperti biasa, suatu sistem itu harus kita pisahkan dengan gambarnya, itu kita pisahkan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya, karena itu nanti di perpindahan kalor juga kita menggunakan hal seperti ini. Misalnya kita menganalisis perpindahan kalor suatu dinding di dinding yang sebelah sini, maka di sini kemudian kita beri begini. Berarti analisis kita nanti hanya pada dinding yang diberi garis putus-putus ini, gitu. Oke, ini satu sistem, ya. Jadi seperti tadi mesin Carnot tadi itu kita memberi kalor ke sini, gitu. Kemudian sistem ini itu akan memberikan kerja. Nah, sistem ini itu punya ini kalor ya. Ini saya beri nama aja
Ini kalor, ini kerja. Nah, sistem ini punya yang namanya energi dalam. Ini kita beri notasi U. U kecil ya. U besar ya boleh, U besar. Sebentar. Nah, kita beri U besar aja. Ya, U besar. U. Ya. Nah, Anda perhatikan ini. Kalau tadi kan dikatakan bahwa kita tidak punya efisiensi 100% ya. Jadi tidak mungkin semua kalor ini kemudian berubah menjadi kerja. Ini kan tidak mungkin. Ya, langsung semuanya jadi kerja kan tidak mungkin. Ya, jadi kalau Q itu sama dengan W, ini tidak mungkin. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, kalau tidak semua Q diubah menjadi kerja, terus sisanya kemana gitu? Sisanya itu dipakai untuk mengubah ini loh, menaikkan energi dalamnya ini, menaikkan jumlah energi dalam di sistem ini. Ya, sehingga kita punya persamaan itu seperti ini. U sama dengan Q dikurangi W. Jadi energi yang masuk ini positif, energi yang keluar itu negatif. Ya. Persamaannya kan sebenarnya begini. Q ditambah min W gitu ya. Ini delta U. Ya. Jadi ini perubahan energi dalam itu sama dengan jumlah kalor yang masuk, kemudian dikurangi kerja, dipakai untuk kerja, sisanya itu dipakai untuk mengubah energi dalam. Nah, besar kecilnya energi dalam itu bisa kita lihat dari temperatur. Ini ya, ini bisa kita lihat dari temperatur. Makin tinggi temperaturnya, itu energi dalamnya makin tinggi. Apa sebenarnya maksud energi dalam? Energi dalam itu adalah kandungan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Itu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, masih belum ada ya. Oke. Berikutnya, ya, kalau ini tadi Q-nya masuk, nah kita juga punya nanti sistem yang bekerja seperti ini. Ya. Gini. Ini ya ini. Seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada Q. Q-in, kita sebut Q-in. Kemudian di sini ada W. Nah, kemudian di sini ada Q-out. Nah, yang ini, yang begini ini, ya tidak ada kalor yang keluar, ini disebut ya kalau tidak ada ya ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi
seperti ini. Kalau ini sistem yang tertutup, ini yang terbuka. Jadi bedanya apa? Ini dengan ini. Ini tetap, di sini tetap ada energi dalam. Nah, kalau seperti ini berarti nanti perubahannya, energi dalamnya, U sama dengan Q in, itu ya, dikurangi Q out, dikurangi W. Ya, ini kan prinsipnya sama dengan apa perpindahan kalor. Jadi ada kalor yang masuk, ada kalor yang keluar, karena sebagian dipakai sebagai kerja. Nah, analisis kita itu di sini, ini dan ini. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan enggak? Sampai sini. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini saya teruskan ya untuk materi yang minggu kemarin yang belum selesai.